Halo semua, nama saya Kizia Bigaldria Chandra. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu biografi dari seorang idola saya, salah satu idola saya, yaitu ya kelihatan kan poster di belakang siapa? Nah, jadi ya Raditya Dika. Siapa sih yang nggak kenal Raditya Dika? Kayaknya hampir seluruh orang Indonesia tahu deh si Raditya Dika ini. Ya gitu. Lahirnya tanggal 28 Desember tahun 1984. Pekerjaannya untuk saat ini dia seorang penulis, dia juga seorang stand up comedian atau seorang komedi. Terus dia juga hidup sebagai orang yang bapak-bapak karena udah tua juga umurnya, udah punya anak. Dia hidup juga sebagai sutradara dan aktor. Jadi pendidikannya itu di SMP Tarakanita, SMA-nya di 70, dan di universitasnya dia pertamanya itu di Universitas Adelaide di Australia dengan jurusan keuangan. Namun karena saat itu kan lagi ada krisis global, jadi dia nggak selesai dan dia balik ke Indonesia, dia masuk ke Universitas Indonesia dan sekarang lulus dari Universitas Indonesia sebagai ilmu politik dengan jurusan ilmu politik. Nah, emang sih nggak ada hubungannya dari ilmu politik sama pekerjaannya dia sampai sekarang. Nah, jadi Raditya Dika ini awalnya namanya bukan Raditya Dika, tapi namanya awalnya adalah Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Jadi orang Batak, oke? Waktu kelas 4 SD dia tuh pengen banget ganti namanya. Terus setelah itu dia minta izin ke orang tua, dan waktu kelas 6 SD tuh kan kita biasa dikasih formulir. Nah, dia formulirnya dia tulis nama dia Raditya Dika, bukan si Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Nah, jadi dari sejak itulah dia dikenal sebagai Raditya Dika sampai ke SMP dan SMA. Nah, Raditya Dika ini orang kayak apa sih? Raditya Dika ini adalah seseorang yang kayak introvert gitu, tapi mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih kenal sama lingkungannya. Jadi, yang dilakuin adalah dia itu sebenarnya ini iseng-iseng sih awalnya. Iseng-isengnya adalah karena dia sebagai introvert gak bisa dekat sama teman, dia lebih dekat sama orang tua dan keluarganya. Jadi setiap pulang sekolah dia baca salah satu buku. Bukunya itu entah punya neneknya atau entah punya mamanya. Itu cerita soal komedi-komedi lama. Nah, habis itu entah gimana ceritanya waktu dia ngobrol sama teman-temannya, dia mulai tuh masukin komedi-komedi itu yang dia ingat di kepalanya. Terus teman-temannya ketawa dan akhirnya tuh kayak nyuruh-nyuruh terus si Raditya Dika ini, Dika tolong dong berkomedi gitu misalkan. Nah, terus pada akhirnya dia baca-baca terus gitu kan, buku-buku yang kayak gitu. Habis itu setelah dia baca-baca, karena dia tahu teman-temannya suka dan dia jadi punya banyak teman, terus dia tulis di buku hariannya dia tuh. Nah, dan dia juga sambil mengkomedikan kehidupannya, masukin komedi kehidupannya ke komedinya dia juga dengan ya beberapa proses. Nah, dengan penggantian nama Raditya Dika itu, yaitu Raditya Dika itu punya nama sekarang jadi Raditya Dika di semuanya, KTP, SIM, buku-buku dia. Ini beberapa buku dia juga saya ada. Terus ya pokoknya emang benar-benar sekarang sebutan Raditya Dika, baik di bioskopnya dia, di buku, dan benar-benar di kehidupannya dipanggilnya Raditya Dika, bukan Dika Angkasa Putra Murwani Nasution lagi gitu. Nah, jadi Raditya Dika ini mengawali pekerjaannya itu dari bidang tulis. Jadi seorang penulis, tapi seorang penulisnya awalnya cuma penulis blog. Seperti yang kita tahu, penulis blog itu ada di internet ya. Terus dia sebagai penulis blog itu sekitar tahun 2004-2005. Dan ya, akhirnya dia memutuskan kayak untuk gue bikin naskah, gue pengen kirim ini ke penerbit. Jadi berulang kali dia coba untuk masukin bukunya dia ke penerbit, tapi sayangnya malah banyak gak diterima. Terus pada akhirnya ada salah satu penerbit yang terima, namanya Gagas Media. Nah,
Dia presentasi, akhirnya naskahnya diterima dan dibukukan. Nah, buku pertamanya itu adalah Kambing Jantan dan terbit di tahun 2005. Jadi, ya menurut Radit, itu emang kayak penulis itu nggak gampang sih. Cuma menurut dia punya ciri khas. Ciri khasnya adalah semua bukunya yang dia tulis itu ada unsur binatangnya, gitu. Terus, maksudnya kayak memadukan unsur-unsur binatang, dan itu bikin orang tuh jadi menarik dan penasaran. Tapi dengan hal itu juga jadi sulit pas pertama-tama pas jual. Cuman dia ngerasa kayak itu kayaknya tugas gue sendiri dan tugas seorang penerbitnya. Jadi karena dia punya blog tadi dan dia udah punya banyak pengikut, akhirnya dia itu sambil ibarat katanya mempromosikan juga di blognya dia, dan akhirnya bukunya sukses dan banyak dibeli orang. Nah, jadi pada 2005 dia ngeluarin Si Kambing Jantan. 2006 dia mengeluarkan Cinta Brontosaurus. Brontosaurus itu yang ini nih. Tuh ada juga tuh yang di sebelah. Salah. Ini Cinta Brontosaurus. Ini Cinta Brontosaurus. Terus pada tahun 2007 itu Radikus Makan Kakus. Nih, Radikus Makan Kakus. Emang aneh-aneh kan namanya ya. Terus pada tahun 2008 tuh Babi Ngesot. Nggak ada sih bukunya. Karena bukunya rada mahal ya. Jadi ya gitu. Terus tahun 2010 itu ada Marmut Merah Jambu. Mana itu Marmut? Nih, Marmut Merah Jambu. Ini bukunya. Terus tahun 2011 Manusia Setengah Salmon. Itu yang paling banyak orang tahu sih kayaknya. Karena Marmut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon tuh yang sering ditampilin juga di televisi di rumah gitu. Seperti yang saya bilang, novelnya ini kan ya karena namanya aneh-aneh ya. Jadi mengundang seorang produksi film tuh kayaknya bisa nih untuk dijadiin sebuah film, dan akhirnya ya dia jadiin sebuah film. Jadi film pertamanya itu ada di tahun 2009, yaitu Si Kambing Jantan. Nah, tahun 2009 juga dia itu dapat penghargaan. Penghargaannya itu di Online Inspiring Award 2009 dari Indosat. Nah, terus tahun 2009 juga dia keluarin si filmnya tadi, Si Kambing Jantan. Lalu 3 film lainnya ada Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, sama Manusia Setengah Salmon yang tadi saya bilang. Terus kemarinan juga sempat ngeluarin beberapa film juga, kayak Hangout, kayak Pola Kumal gitu-gitu. Filmnya rata-rata rame, nontonnya jutaan lah gitu, karena ya emang filmnya bagus gitu. Dan dia selain sebagai sutradara, dia juga sebagai aktornya langsung. Jadi dia yang memerankan ya seorang Raditya Dika yang dia tulis di buku-bukunya itu. Nah, jadi buku-bukunya ini ceritanya soal apa sih? Buku-bukunya tuh cerita soal kekonyolan dia gitu. Jadi kayak waktu dia masa pelajar, kekonyolan dia sebagai seorang pelajar di Universitas Adelaide, yang mana itu di Australia, yang kayak bukan negara sendiri. Terus paling banyak bukunya itu adalah menceritakan soal kisah cinta dia yang selalu gagal. Sampai akhirnya ya memang sekarang dia udah punya istri, dan istrinya cantik walaupun mukanya dia abstrak, seperti yang dilihat di poster. Nah, ya itulah yang dibilang bahwa cowok komedian tuh lebih banyak dapat cewek cantik daripada cowok ganteng. Nah, ini terbukti ya. Jadi film dia yang paling dikenal juga, yang benar-benar melejit, itu adalah Malam Minggu Miko. Nah, Malam Minggu Miko itu kenapa sih melejit? Karena dia juga punya salah satu kayak memproduksi film ini tuh benar-benar menarik. Tanda kutipnya adalah dia menciptakan suatu suasana yang baru di perfilman. Kayak awalnya dia bisa cerita soal kayak duduk di kursi terus baru ngomong. Kayak klip-klip kayak gini, oke? Enggak, bagus kok aktingnya barusan. Udah beberapa minggu ini gue dekat sama Shirley. Dia bintang iklan gitu. Beberapa hari lalu gue sama Rian ketemu teman lama kami, si Ori. Iya. Enak kan? Gue baru tahu Kumala, gebetan baru gue, suka banget makan cabe. Gue tahan sih makan cabe, asal semuanya langsung gue telan. Nah,
Terus akhirnya ya itu nama dia benar-benar meledak. Padahal di malam minggu Miko pertama ini, episode pertama banget itu dia benar-benar pakai duit sendiri. Benar-benar baru belajar untuk bikin film secara pribadi. Sampai akhirnya langsung di episode kedua dia langsung dapat panggilan dari Kompas TV. Jadilah tuh malam minggu Miko di Kompas TV itu. Nah, dari Kompas TV, dari malam minggu Miko itulah dia juga ketemu sama istrinya yang sekarang. Nah, yang di video klip yang ini. Naskah gue tuh gak selesai-selesai, Mik. Nah, sekarang dia punya satu anak. Namanya Alinea Nasution. Dia juga paling terakhir banget itu ngelakuin stand up comedy Cerita Cintaku. Cerita Cintaku itu ada di beberapa tempat di Indonesia, beberapa kota di Indonesia juga, dan itu keren banget sih, karena maksudnya sampai benar-benar yang apa ya, setiap dia manggung di show tuh pasti seatnya habis, padahal show-nya harganya nggak murah tapi selalu habis. Terus dan itu kuota dan kuantitasnya dia selalu bikin banyak, dan dia benar-benar jualnya tuh random aja, kayak tiba-tiba di Instagram ceteng gitu ada tiket, show tiket, terus habis itu gak nyampe sejam, 15 menit, 30 menit habis. Itu keren banget. Lu pernah suka? Kayak sih enggak. Jadi baru sekarang dia tahu. Siang-siangnya udah. Dan ya itu, kurang lebih masih kayak gitu sih biografinya dia. Jadi untuk sekarang juga dia ada YouTube dan podcast. Podcastnya tulisannya PORD, itu ada di Spotify juga dan di YouTube juga. Dia mengawali karir di YouTube tahun berapa ya? Udah lama juga tuh, soalnya udah jadi petuah-petuahnya juga itu. Nah, terus kayak sekarang masih di YouTube, dan viewersnya sih dibanding YouTuber yang puluhan juta mungkin dia juga masih menang. Viewersnya nggak main-main, walaupun kadang-kadang videonya absurd. Dan ya kurang ada manfaatnya, tapi ya udah. Juk, saat kamu nanya, bayi ambil tanganku, aku ingin kamu jadi suamiku. Dirimu yang dulu mencintaiku, apa adanya. Ganya lagi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Gitu aja sih. Ya. Juk, saat kamu nanya, bayi ambil tanganku, aku ingin kamu jadi suamiku.